Oke guys, persiapan kita mau jalan-jalan dari Jakarta ke Palembang. Kita pakai helm yang full face, kemudian ada intercomnya, kemudian kita boncengernya pakai vest ya. Tujuannya supaya terlihat kita pakai vest yang warna hijau stabilo dan ada spotlightnya. Kemudian kenapa sih kita pilih jalan malam? Ya, satu supaya nggak panas, kemudian kinerja mesin juga tidak terlalu terbebani dengan kondisi suhu yang terlalu panas ya kalau siang hari. Kemudian jas hujan, kemudian sarung tangan, kemudian kanebo, kemudian juga kacamata hitam. Ini baru dipasang untuk dudukan handphone di spion ya, tapi kelihatannya agak kurang ngepas ya kalau lirik ke kiri, karena fokusnya jadi terbagi antara lihat posisi jalan di depan dengan harus lihat Google Map di stang sebelah kiri. Nah, kita coba apakah nyaman atau tidak, karena ini juga baru dipasang. Perjalanan kita lewat lintas timur, tapi ini sebenarnya saya di prank sama temen ya, karena dia juga ternyata nggak pernah lewat malam lewat lintas timur. Jadi kita berangkat jam 8 malam, jam 10 kita sudah sampai di Merak ya. Agak macet di Tangerang karena ada penggalian kabel hampir dari Cimoni sampai Balaraja, jadi cukup menyita waktu yang biasanya Merak ditempuh 1,5 jam lah ya. Ini kita masuk di 2 jam lebih. Yang kecepatan rata-rata ya 60 sampai 80 lah, kecepatan normal, karena lalu lintas juga masih terlalu padat lewat wilayah pabrik yang biasanya karyawan-karyawan yang lembur nih baru pada pulang. Tapi seperti biasa perjalanan menuju Merak, jalannya juga tidak 100% mulus ya, jadi harus hati-hati karena bisa saja lubang, karena lampu kendaraan tetap lampu standar, tidak ada tambahan. Kami jalan berdua dengan Om Rahmat yang kebetulan motornya sejenis ya, jadi kalau motornya sama itu relatif bisa seirama ya, karena sisinya sama, kemudian kecepatannya sama. Jadi kalau isi bensinnya juga sama, itu biasanya bensinnya habis itu juga gak jauh beda, atau ya sama juga. Beda dengan touring yang variasi motornya cc-nya beda-beda, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 400, bahkan ada yang 150 cc. Biasanya kapasitas tankinya kecil, jadi kalau kita jalan atau touring rame-rame agak sedikit mengganggu ya, terutama di waktu, karena kapasitas bensinnya biasanya hanya 4-5 liter. Sebentar lagi kita masuk pelabuhan Merak, agak terburu-buru karena kita pesan tiket lewat ferry isinya lewat online, dan ternyata ke bagian kapal eksekutifnya itu tinggal 4 tiket lagi, jadi terburu-buru ya, pesan di kantor, kemudian harus segera dibayar, dan alhamdulillah kita bisa langsung masuk ke kapal eksekutif. Kalau sesuai dengan jadwal harusnya 1 jam sudah sampai, karena secara jarak antara Merak dan Bakauni itu hanya 28 km ya. Jadi kecepatan kapalnya 20 knot,
itu kalau di motor itu sekitar 20 km per jam. Jadi rumusnya F sama dengan S per T ya kalau bahasa fisikanya. Jadi ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Sebelum naik ke kapal, kita sempat mampir dulu ke warung Padang untuk beli makanan yang bisa kita makan di atas kapal. Tapi kali ini karena penumpangnya padat, kelihatannya juga kapalnya tidak seperti biasanya ya. Biasanya kapalnya besar, kemudian fasilitasnya cukup memadai, dan kali ini kapalnya nggak terlalu besar ya. Jadi kita harus lihat situasi, apakah kita bisa masuk ke dalam ruangan atau kita duduk atau istirahat di luar kapal ya. Kita lihat dulu, karena jujur aja baru pertama kali ini naik kapal yang seperti ini. Biasanya kapalnya besar-besar, dan kelihatannya yang bawa motor cuma berdua aja nih ya. Ada satu motor, itu ternyata motor ABK ya, anak buah kapal. Jadi kita tidak menunggu terlalu lama, kapal akan segera diberangkatkan ya. Dan kita sudah masuk ke Pelabuhan Bakahuni. Perjalanan ke Lampung sih udah terlalu sering lah ya. Ini kita coba lewat langsung ke Palembang ya. Nanti rutenya Bakahuni, kita belok agak tanjakan tuh ada Gapura, kita belok ke kanan ya. Bilangnya sih berangkat malam agak menyeramkan ya, tapi yakin aja lah situasinya aman, terkendali. Jam 1 dini hari kita sudah masuk ke daerah Lampung Timur ya. Katanya sih daerah rawan. Kita melewati Kampung Begal. Ada 2 kampung begal yang sangat terkenal di lintas timur. Tapi harapannya kalau jalan malam tukang begalnya udah tidur kali ya. Tapi kita nekat singgah lah ya, karena perhitungan supaya bisa masuk ke Palembangnya itu jam 8 pagi ya. Ternyata benar, kita hanya pada saat kita turun ada pilihan bisa sebelah kiri atau tengah ya. Usahakan sih di tengah ya, kalau posisinya nggak hujan, karena kalau hujan udah pasti licin. Kita bisa pilih di tengah ya. Ini tips juga, karena kalau nggak hati-hati bisa kepleset. Kita keluar dari Bakahuni itu kalau kita bawa kendaraan roda 4 itu kita belok kiri langsung masuk tol, bisa langsung Bandar Lampung, bisa langsung Kota Bumi ya. Itu ditempuh sekitar 5 jam ya. Nah, kita lewat jalur timur ya, lintas timur. Jadi kita lewat terowongan dulu, yang di atasnya itu adalah jalan tol, kemudian nanti ada Gapura, kita langsung belok ke kanan. Nah, itu ada di bukit itu ada Menara Siger ya. Menara Siger itu menjadi ciri khas orang Lampung ya. Jadi apa bilang maskot ya, biasanya dipakai pada saat acara pernikahan. Nah, kita sudah masuk ke lintas timur ya. Dan ini baru pertama kali lewat lintas timur naik kendaraan roda 2. Ini jam 1 dini hari.
Jalanannya mulus tapi tidak ada lampu, hanya ada spotlight sebelah kiri sebelah kanan, kemudian ada marka jalan, ini yang membantu. Kebetulan motor saya sama Om Rahmat masih standar ya, tidak ada tambahan lampu. Ya kita mengandalkan lampu bawaan pabrik aja. Jujur aja kurang begitu terang ya. Dan harus konsentrasi penuh selama di perjalanan, karena perjalanan tiba-tiba ada berlubang, dan lubangnya itu kadang-kadang bukan 1-2 ya. Kemudian juga ada lubang yang bentuknya segi 4. Jujur aja itu agak mengganggu karena sok sampai mentok ya, terutama sok belakang. Dan ini terbukti bahwa motornya Om Rahmat sok depannya sealnya bocor ya. Dikira tadinya cipratan air karena memang agak gerimis sedikit, ternyata itu cipratan oli ya. Ya karena malam hari ya kita nggak bisa ke bengkel, jadi tetap tancap gas sampai Palembang lah ya. Dengan harus hati-hati karena resikonya kalau olinya tercecer kemudian dilakukan pengereman itu bisa tergelincir. Rutenya dari Bakahuni nanti kita ke Wai Jepara, kemudian Mesuji, kemudian Kayu Agung, kemudian Indralaya, baru Palembang. Di sini ketemu dengan mobil truk yang akhirnya menepi ya. Dia bawa motor-motor baru yang dikirim dari Jakarta buat ke daerah. Saya nggak tahu berhenti kenapa, tapi dia berhenti di pinggir jalan yang penerangannya cukup. Dia mungkin kekhawatiran dibegal juga kali ya, karena ini benar-benar tidak ada penerangan ya di jalan, pure kita hanya mengandalkan lampu motor saja. Cukup antusias ya jalan di lintas timur. Variasi jalannya sih sulit diprediksi ya, kadang mulus gitu ya, kadang jalanan yang materialnya dari beton, kadang-kadang jalannya terkelupas-kelupas. Poin pentingnya sih harus fokus ya, konsentrasi penuh, karena ini kalau nggak biasa jalan malam, ini adalah jam dimana alam bawah sadar itu dalam posisi ngantuk-ngantuknya ya. Dan ini jujur aja pulang kantor nggak istirahat juga ya, langsung kita jalan jam 8 malam. Kalau Om Rahmat katanya sih dia udah tidur siang katanya, sementara saya harus masih ngantor. Dingin banget di sini ya Allah. Freezing. Di sini freezing banget. Ini arah kemana coba? Yuk. Jam berapa ini? Kita sholat subuh dulu guys. Jam 5:30 kita udah di mana ini? Sukadana.
masih 4 jam lagi. Tapi kali ini karena kita touring santai, hanya kecepatan 80 kilo, 60 dan sampai 80 ya nggak terlalu inilah beresiko ya. Kemudian sarung tangan juga disarankan yang tertutup rapat, karena terpaan angin di tangan itu bisa menyebabkan kram ya. Nah kemudian di daerah Waijepara sampai Mesuji itu kebetulan pagi itu berembun, dingin banget. Jadi telapak tangan dan jari-jari itu kerasa banget ya, kayak ditusuk-tusuk jarum. Jadi pentingnya kita pakai sarung tangan yang tertutup rapat. Oh iya, sebelum pagi hari, malamnya itu ada 2 insiden yang agak mengkhawatirkan gitu ya. Ada truk yang melintas, kebetulan Om Rahmat ada di depan. Nah itu nggak dikasih jalan ya, nggak dikasih jalan sampai Om Rahmatnya itu harus buang ke kiri, keluar jalur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mobil truk mogok, itu ditutup batang pohon ya, di ranting-ranting yang daunnya hijau. Jadi sama Om Rahmat nggak kelihatan karena Om Rahmat jaketnya warna coklat ya, motornya juga warna merah marun malam, jadi dari depan kecenderungan tidak terlihat. Yang posisi saya kebetulan ada di belakang. Nah ini agak mengerikan buat teman-teman yang di lintas timur. Kendaraan-kendaraan yang mogok itu dia nggak pakai segitiga pengaman gitu ya. Harusnya kalau tidak ada segitiga pengaman ya mereka bisa pakai warna putih ya, kaos dalam atau apa gitu ya. Ini pakai ranting ya, tidak terlihat lah sama lampu motor ya. Jadi di belakang saya itu ada mobil yang sampai harus ngerem mendadak dan untungnya aman ya. Kita sudah masuk ke perkebunan tebu ya. Di sini ada 2 pabrik tebu ya, pabrik gula. Yang pertama adalah pabrik gula Gunung Madu ya. Kemudian pabrik gula mereknya Gulaku. Jadi ada 2, yang Gunung Madu sama Gulaku. Jadi Lampung salah satu penghasil tebu juga yang terbesar ya. Di sini ada 2 pabrik gula terbesar. Ya, jadi selama perjalanan itu kita mencium aroma manis tebu ya. Jadi ada 2 di sini, aroma manis tebu sama aroma gaplek ya. Nah kalau aroma gaplek sih agak ngeganggu hidung ya. Ini kebayang kalau kondangan gitu, di depannya ada truk gaplek, sampai tempat kondangan itu parfum kita baunya bau gaplek. Gaplek itu adalah tebu singkong yang sudah dijemur kering, dan biasanya untuk tepung tapioka ya. Nggak salah jalur sih, maksudnya memilih jalur lintas timur ini menyenangkan juga, tapi harus berhati-hati karena pada saat menjelang siang itu truk-truk besar itu sudah bekerja ya, sudah ada di jalan. Dan ada 3 hasil bumi di sini ya. Yang pertama tebu, yang kedua singkong, tapioka gitu ya, gaplek. Kemudian yang ketiga sawit ya. Yang ketiga sawit. Nah kalau di lintas timur ngelihatnya enak ya, karena kanan kirinya rumah-rumahnya mewah ya. Maksudnya bukan semi permanen, tapi rumah-rumah yang sangat permanen. Dari material bangunannya itu rata-rata sih sudah tembok yang bukan dari kayu. Tapi kalau kita masuk
Ini perbatasan Mesuji, rumahnya biasa aja ya, tapi nanti kalau kita sudah masuk ke Mesuji, Kayu Agung, kemudian Indralaya, kita lihat rumah-rumah mewah banget ya, karena rata-rata mereka adalah pemilik perkebunan sawit ya, mana kita tahu harga sawit itu lebih kompetitif dibandingkan harga karet. Kalau ada pohon-pohon karet yang ditebang, diganti dengan perkebunan singkong ya, karena informasinya harga karet tidak menguntungkan, karena sekarang bahan baku beberapa yang menggunakan karet alami sudah diganti dengan karet sintetis ya, salah satunya outsole sepatu misalnya, itu bahannya udah bukan karet lagi tapi bahannya sintetis atau TPC ya kalau bahasa produksinya. Agak monoton kita kalau lewat lintas timur karena jalannya lurus saja, jadi pemandangannya yang kita lihat ya perkebunan saja ya, singkong, karet, sawit, hanya itu saja. Tapi teman-teman yang lewat lintas timur nanti agak hati-hati pada saat kita masuk ke Mesuji, Kayu Agung dan Indralaya ya, karena jalanan itu tidak terlalu besar, tapi jarak antara rumah dengan jalan raya itu hadap-hadapan dan itu jaraknya sangat dekat ya. Bisa jadi hewan peliharaan nyebrang gitu ya. Kemudian agak mengerikan juga ya, karena motor-motor listrik yang harusnya tidak digunakan di jalan besar, nanti kita akan temukan satu kendaraan motor listrik itu yang naik bisa 4 orang, 3 orang, dan itu anak-anak kecil gitu ya, dan kita harus klakson ya, karena kita nggak tahu dia belok ke kiri atau belok ke kanan gitu ya. Nah itu kita harus waspada ya, karena selama perjalanan kita masuk dari Mesuji sampai Indralaya itu ibu-ibu udah pakai motor listrik ya, dan itu sebenarnya motor yang dipakai di daerah perkotaan atau tidak disarankan untuk dipakai di jalan yang notabene kecepatan tinggi ya, karena di sini kendaraan itu rata-rata jalannya di atas 60-80. Dulu guys, makan dulu kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Masih udara pagi, matahari juga masih terlalu bersahabat, jadi sehat juga ya. Ini pada saat COVID pun sama, orang pada lockdown, saya sama boncengan sama istri justru kelayapan ke zona hijau ya, jadi ke Jogja, ke Garut, ke Sawarna gitu ya, sementara orang hanya rebahan gitu ya, kemudian panik, kemudian besoknya meninggal dunia ya karena COVID ya.
Ya alhamdulillah, kalau Jakarta di lockdown kita justru kelayapan. Ternyata sehat ya, karena pikirannya seneng, kemudian masuk ke zona hijau. Nah di sini jalanan mulai bumpy ya, jadi agak hati-hati kalau kita lewat di jalan bumpy. Itu benar-benar stang harus ready ya, karena bisa saja pada saat kita nyalip itu seperti kita dibuang ke kiri atau dibuang ke kanan tuh ya, karena jalannya nggak rata. Nah kalau tidak terbiasa itu bisa beresiko ya, apalagi kita nyalip kebetulan yang disalip truk yang panjang gitu ya, kemudian jalannya bergelombang atau bekas cekungan ban mobil gitu ya. Wah itu agak mengerikan ya, kita nyalip untuk mendahului, karena saking panjangnya kita mau kembali ke tempat posisi jalan semula. Nah itu biasanya agak goyang ya motornya ya, teman-teman hati-hati. Kita sudah masuk ke daerah Kayu Agung nih ya. Jangan lupa ketika kita masuk jembatan ya, mitosnya si klakson lah gitu ya. Kemudian biasanya di bibir awal jembatan sama di ujung jembatan itu kan ada sambungan tuh, upayakan direm lah ya gitu ya, apalagi pakai shock motornya standar gitu ya. Itu biasanya jedak-jeduk ya, biasanya mentok, karena memang sambungan, dan biasanya materialnya itu dari besi baja sama aspal, jadi nggak nyatu. Ini kita sudah masuk ke Palembang ya, tapi kita nggak lewat jembatan Ampera, tapi di seberangnya ya. Sama kemudian kita berkunjung ke salah satu pesantren, nama pesantrennya Al Ihsaniyah ya. Di sini ada Al-Quran ya, yang cukup besar, dan Al-Quran ini dipahat ya. Infonya pengerjaannya sih 7 tahun ya, tapi subhanallah ini benar-benar spektakuler ya, masuk MURI atau Museum Records Indonesia. Dan ini banyak UMKM di sini ya, pure benar-benar ekonomi ya, perputaran ekonomi di sini. Dan kita dampingi salah satu guide yang ternyata menceritakan tentang sejarah Al-Quran yang dipahat dari kayu sebesi ya kalau nggak salah ya. Ini kayu yang kalau di Kalimantan namanya kayu merbau ya. Nah, kalau di ujung pandang Makassar ini biasa dipakai buat kapal, karena dia tahan terhadap rayap ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Tapi di sini ada yang menarik ya, dari madu yang sudah didoakan gitu ya, air yang sudah didoakan. Kemudian ada 2 ruangan ya. Yang pertama ruangan menuju neraka, kemudian ruangan menuju surga. Saya sih pilih menuju surga ya, tapi saya balik ke menuju neraka, pengen lihat aja di neraka ada apa. Ternyata ada siksa ya. Jadi kita diingatkan bahwa siapapun kita ya, kita dijerumuskan dulu ke neraka ya sebelum masuk ke surga. Walaupun ornamennya sih hanya lukisan, tapi yang ini yang di neraka, nah itu ya, seperti di Thailand ya. Kalau Thailand itu ada di taman ya, jadi siksa kubur lah gitu ya. Agak seru juga lah gitu ya. Oke ya, alhamdulillah kami didoakan sama Ustadz pada saat kunjungan ke pesantren ini, dan doanya benar-benar
tulus dan ikhlas ya, untuk mendoakan kita supaya selama di perjalanan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lindungi juga buat keluarga kita gitu ya. Dan terlihat banget Pak Ustadznya benar-benar mendoakan kami dengan tulus dan ikhlas. Kita lanjutkan nanti di etapa kedua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya, supaya rezekinya juga lancar. Amin. Kisah 30 berjumlah 315 keping kayu, tapi semuanya lebih terbuat dari kayu dan besi. Lebih lama mungkin setelah saya jati, tapi maksudnya satu keping ini sama seperti Al-Quran. Ya, halaman ada 2 halaman berapa kali kena. Nah, ini Pak yang bisa hidup keren. 2 halaman ini makanya. Berarti jadi skin ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini rupiah tangan Pak. Kalau kita bahasanya ditata. Jadi saat karena rupiah ditata dia itu terpisah. Nah, ini Ibu sambung bentuk horizontalnya. Jadi benar-benar ukiran tangan manual. Nah, tapi Ustaznya sebagai orang Palembang tetap ditampilkan nih budaya lokal Palembang Selatan Bapak. Ini ornamen ada bentuk buat kaya, bunga matahari, ada bentuk bunga lotus atau bunga teratai. Tapi keukiran Palembang selalu dominasinya kuning kemasan sama merah. Kuning kemasan filosofinya melambangkan kemakmuran kejayaan, kalau warna merah ini melambangkan keberanian. Nah, ini Pak ya. Jadi ini posisi juz 16 sampai 30. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian tidak dibilang musuh. Kalau musuh itu kan peninggalan sejarah, tetapi Ustaz membuat sejarah atau menciptakan sejarah. Maka itu namanya bait Al-Quran al-Akbar. Bait artinya rumah, Al-Quran apa besar? Rumah Al-Quran besar. Inilah rumah Ustaz. Nah, dari pinggir ini sampai ke kami. Jadi ini semua Al-Quran ini dari juz pertama sampai juz 30. Ada di sini semua guys. Semua ditulis pakai tulisan tangan. Dibuat dengan tangan. Kamera 0,5 ada. Pagi punya. 0,5. Kan 0,5 biar